kalau dari sisi balapnya gue pengen menang di Geraha Tamiya sekali aja. Amin, Tapi ya memang yang datang ke situ ya memang udah expert. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi sama gue Ipung di program regulernya Blue Moon Container Cafe, Blue Moon Show namanya nih Om. Jadi kontennya ini kita ngangkat hobi, passion, terus ngomongin musik, art, semua lah yang berhubungan sama kreativitas. Nah contohnya malam ini kita juga udah kedatangan Om Agung. Salam kenal Om Agung. Iya. Makasih Om banyak udah. Ipung kan? Iya, siapa yang enggak kenal Ipung ya kan? Yang udah nonton channelnya Blue Moon. Ya Om Agung ini boleh perkenalkan diri Om? Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Priyatna, salah satu founder dari Standar Tamiya Kere. Jangan lupa subscribe sama follow Instagramnya. Tuh. STK langsung. Iya, makanya jadi kita kedatangan tamu spesial dari penghobi Tamiya. Betul, gue lebih suka dibilang penghobi. Penghobi ya. Yeah. Nah, namanya STK. STK itu singkatan dari Standar Tamiya Kere. Nah, ini menarik nih Om. Iya. Apa langsung, yang bikin menarik? Kata-kata belakang itu kerenya ini Om. Sebenarnya kerenya ini mungkin clickbait menurut gue ya. Maksudnya kere karena sebenarnya ini jajanan bukan jajanan orang kere sebenarnya menurut gue. Iya sih. Makanya gue pengen, karena lu salah satu foundernya, gue pengen lu ceritain kenapa lu namain STK dan apa tujuan lu diriin ini STK. Kalau sejarah berdirinya atau dari Standar Tamiya Kere itu dari mana, memang bakalan jauh banget. Jadi sebenarnya kalau gue boleh flashback sedikit, bahwa Standar Tamiya Kere itu kebentuk dari komunitas para pekerja broadcast televisi swasta tertua di Indonesia. Wow. Siapa? Televisi swasta tertua di Indonesia. Nyebutin brand nih? Nggak apa-apa, bebas. RCTI. Iya betul, RCTI. Gua nggak bakal ngelupain mereka walaupun gue udah nggak di. Berarti biasanya lu dari RCTI juga ya? Base-nya dari RCTI juga, tapi dari 2016 udah cabut dari sana kan. Udah cabut dari sana, jadi gue nggak akan ngelepas backgroundnya itu, flashbacknya itu gue nggak bakal bisa ngelepas dari RCTI. Itu tahun berapa Om? Ini kebentuk di 2015. 2015 itu yang pertama kali nyeletuk salah satu kru audioman dari RCTI yang nggak beliin sih sebenarnya. Jadi nih setiap yang gue bawa ini punya cerita yang dari pohon jeruk lah. Wah, nanti kita iya. Pokoknya nih dia ngasih gue ini. Oke. Ini yang pertama kali dia kasih, namanya Jeb Agusta Putra. Oke. Ya, dia beli 1 di toko online, dikirimnya 2. Wah. Jadi dikasih ke gue 1. Akhirnya bonusnya dikasih 1 buat lu ya. Dia nanya, "Bang, lu main Tamiya enggak, Bang?" Main gitu. Itu baru pertama kali lu main Tamiya atau? Pertama kali main Tamiya lagi, tapi main Tamiya gue dari 92. Masa gue cerita dari 92? Oh iya benar. Dari 92. Karena nih permainan ini era gue masih SD SMP kayaknya, maksudnya tahun 90-an ya. Ini anak-anak 90-an lah. Zaman dulu kalau lu tau filmnya Yan Kuro ya Om? Dasion Kuro ya, bener ya. Jadi sebenarnya ada dua anak dulunya. Dasion Kuro sama Let's and Go. Nah, kita mungkin angkatan Dasion Kuro, betul. Nah, ini ngomongin film nih. Ini sebelum kita ngomong STK, kita ngomongin film dulu sebentar. Iya. Minggu jam 7:30. Iya. TVRI ya? Abis sebelum Doraemon ya? Iya, RCTI sebelum Doraemon. 7:30 pokoknya. Doraemon jam 8. Pokoknya kita tunggu-tunggu banget tuh Dasion Kuro ya. Iya. Tapi gue agak bingung kenapa? Karena kalau di Dasion Kuro itu mereka pakai stick tuh Om. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Nah, kenapa di kita pakai nggak sih sebenarnya? Ada. Oh ada. Nanti kita jawabnya. Ntar ya. Sekarang perkembangan Mini 4WD itu ada ternyata. Oh iya. Ada. Gue pikir cuman nih kok di sana pakai stick, udah kayak main golf tuh lo. Iya. Sapi sempet dong pasti ngikutin. Iya. Beli Tamiya. Beli sambil. Tapi gue bilang kagak. Nih kayak gimana? Nih apaan lu? Kan udah jalan. Iya udah jalan. Udah jalan terus lu. Aja deh. Nah, kayaknya film kartun sama kenyataannya kayaknya beda ya. Agak beda. Kita harus mainin di track. Betul. Nah itu maksud gue. Nanti gue tanyain lah. Balik lagi ke STK tadi Om. Biasanya dari anak-anak RCTI. Abis itu berjalannya waktu gimana Om? Akhirnya dia bilang kita belanja lagi yuk. Ya udah kita belanja ke Bintaro sama di Blok M. Oh itu udah rame tuh Tamiya tuh? Belum, masih kita berdua aja. Oke. Begitu sampai Blok M, foto-foto masukin story WhatsApp, naik. Foto-foto naikin story WhatsApp kita berdua aja. Tapi kan memang RCTI kan memang yang tertua di Indonesia ya. Berarti anak yang masuk ke situ pun udah generasinya. Iya, generasinya ini gitu.
Wih, main Tamiya nih di mana Iya. mana. Begitu standby crew nggak ada kerjaan, Lu balapan. kita ngomongin. Oh, lu ngomongin. Kita ngomongin akhirnya dari berdua jadi berempat jadi 8, beli trek ke ASMK. Akhirnya tuh lu Beli trek ke ASMK 4 orang apa 8 orang itu beli trek ke ASMK, buka di kantor aja udah main di kantor. Lama-lama orang pada datang. Oke. Yang mau main syaratnya beli 1 piece trek sama beli 1 ini. Oh. Itu syaratnya. Akhirnya jadi sekitar 20-an orang lah, 25 Satu piece orang. track maksudnya satu Satu. ini ya. Jadi ada ukurannya. Iya, Kan lu tinggal mau beli yang dipajang-pajang. lurus, iya tinggal sambung-sambung aja udah begitu aja. Iya. Akhirnya beli, ternyata ada beberapa kelas balap. Ada standar Tamiya original Oke. sama standar Tamiya box. Kayak standar Tamiya box tuh, lu beli box, beli kit, rakit Udah. balapan. Langsung ibaratnya nggak lu apa-apain Nggak lah ada ya. apa-apain. Nah, Oke. ini standar Tamiya box, ya kan. Terus ada lagi standar Tamiya original atau mungkin kalau di Jepang atau di Amerikanya dibilangnya open class. Full modifikasi apa bebas gitu. Custom. Ini, ya custom ini dia. Bu. Iya kan yang ini nih, ya kan? Iya, Ini ini STO, custom. ya STO custom. Terus ditanya sama yang dagang, lu tiap hari kesini mau main di kelas apa kata dia gitu. Ya kan kita kan mental belum ada, Iya. mentalnya belum dapet. Kita main apa ya bang? Ya, si Putra itu ngomong lagi, kita mah standar Tamiya kere aja lah, dia bilang gitu. Oh, nyeletuk. Jadi yang Nyeletuk jadi ya. si Putra itu yang bilang standar Oke, Tamiya kere. iya. Nggak lama kemudian ya memang kenapa kerenya ya kita gajian yang namanya broadcast slave seberapa sih ya kan ya Iya, kan? seberapa waktu itu. Tapi Saat kan itu, sekarang kalau sekarang ya Iya, kita lanjut. belanja duit habis ini gimana nih caranya kata dia gitu. Ya udah deh kita beli yang parts KW aja katanya. Ya namanya anak kere mau gimana. Oke. Ya udah set berjalannya waktu gue harus resign dari RCTI. Oke, dari situ. Gue harus resign dari RCTI karena ya dinamika pekerjaan lah. Si Putra juga harus pindah balik ke kota asalnya di Solo apa Jogja dia ya. Vakum lah. STK vakum. Vakum dari 2017. Tapi udah ada IG-nya. Udah ada IG. Udah ada IG-nya, oke. Langsung karena si Putra salah satunya memang orang-orangnya visioner juga ya. Bang bikin IG-nya bang, bakal bagus nih dia bilang gitu. Jadi Oke. yang akun pertama yang megang akunnya itu si Putra Itu 2015 tuh ya. Pokoknya kalau lo mau tahu tuh postingannya udah ada 900-an posting sih kalau di Iya, bawah tuh gue ada liat tuh. ada sekitar 4.000 followeran lah ya. Iya, di bawah tuh ada tuh. Itulah pertama kalinya berdiri tuh 2015 Februari kalau nggak salah. Itu pertama kali posting. Bener dia bilang, sekarang jadinya begini. Iya. Ya nggak Konsisten lah yang penting ya, masih yang penting bisa. konsisten. Walaupun sempat vakum karena gue pindah ke televisi yang lebih kecil dan harus ngebangun ngerintis dari bawah. Gue harus fokus berarti kan. Iya, betul. Belum gue harus menikah terus punya anak. Gue juga harus vakum. Gue bilang udah Put, sini akunnya gue yang pegang aja. Itu 2016 gue resign. Mulai aktif banget ya. Mulai aktifnya banget itu di 2019. 2019 Setelah oke. gue ambil akunnya ya. Karena gue udah kerjaan udah bisa dilepas. Thank you. Terus anak juga udah mulai besar ya. Akhirnya gue balik lagi ke STK. Gue upload pertama kali itu sasis warna kuning. Anjir responnya banyak banget. Kemana aja bang, kemana aja om, kemana ini. Ayo main lagi. Oke. Terus gue searching lagi. Ternyata deket rumah memang ada hobby shop yang Bikin buka track. buka track. Buka track hobby shop namanya. Ya salah satu di Cubic lah di BSD gitu. Karena gue Tangsel. Akhirnya gue main ke sana. Yang tadinya bisa gitu ya, main Tamiya bisa, maksudnya bisa tuh obstacle ini lewat lolos finish. Bego cuy. Karena udah lama nggak megang. Udah lama nggak megang. Jadi gue harus nyari wangsit lagi gue kemana gitu. Iya. Ngobrol lagi, ketemu lagi komunitas apa Tamiya mana, ketemu ngobrol. Akhirnya ya gue kebanyakan posting, gue banyak ini respon sama si standar Tamiya akhirnya itu ya makin bagus, yang akhirnya sekarang ya sudah hampir berapa ya, sebenarnya sih 5.000 follower juga hitungannya masih sedikit ya. Ada teman yang lain sampai 10.000 ya, maksudnya insight yang dikasih dari sosial media ya bagus juga. Dengan itu bagus ketika gua turun secara off air main gitu ya udah jadi banyak yang tahu lah. Kayak ikut betul. membantu mengembangkan mini 4WD aja gitu aja. Oke. Nah, terus 2017 tuh berarti kan udah mulai nyemplung lagi ya, berkecimpung lagi tuh. Itu udah mulai balapan nggak usah? Balapan. Itu gua langsung gas. Begitu gua balik
itu langsung gue gas-gasin. Tapi gue balik lagi karena kan kelas yang awal gue main itu kelas open class. Open class itu banyak tekniknya kayak setting damper, setting rem, setting motor. Itu lama, kalau lama nggak main gue agak lupa yang saat itu. Jadi gue harus turun level dulu. Gue turun level dan kebetulan di tahun 2020 itu pandemi kan. Betul. Pandemi, orang nggak ngapa-ngapain, orang bener-bener di stop, harus di lockdown, harus di lockdown banget nih, harus di lockdown. Akhirnya STK lebih fokus ke sosial media. Oke, berarti aktivitas offline-nya berkurang lah ya. Berkurang juga harus lebih ke sosial media lah, balapan, pembalap Instagram. Pembalap di live ya di Instagram. Nah, ini gue agak penasaran masalah rules di Tamiya ya. Gue pengen tahu mumpung lu datang ke sini sekalian lah ibaratnya gitu loh. Itu di di balapan Tamiya itu ada kelas-kelasnya dulu bilang ya? Betul, iya ada kelas. Itu gimana sih pembagian kelasnya Om? Kalau kelas yang populernya itu yang menurut gue itu ada 2, yaitu dia STO dan STB. Apa tuh? STO itu standar Tamiya original. Itu STK lebih... nggak ada tuh STK? Nah itu ada. Tadi itu balik ntar cerita lagi lama lagi. Jadi STO dan STB. STO dan STB. Tapi di situ punya sub kelas sendiri. STO 50, STO 75. STO 50, STO itu standar Tamiya original. Jadi semua yang lu pakai di Tamiya itu harus original dari Tamiya. Kita turun lagi ada STO 50. Jadi lu campur sama parts yang bukan original Tamiya. 50 tuh maksudnya ada boleh campur-campur. Campur sama yang istilahnya kalau KW terlalu kasar. Jangan KW ya. Grade ori. GO. Pokoknya yang super. Ya KW super lah. Itu STO 50, ada lagi STO 75 lagi kayak gitu loh. Ada lagi STO Jap Style, ada lagi, jadi yang mengacu dari Jepang. Tapi kalau secara genre itu cuma ada 2 sih sepengetahuan gua, yaitu STO dan STB. STB pun juga ada anak-anakannya lagi. STB itu apa? Standar Tamiya Box. Box itu yang tadi lu bilang yang ini ya. Beli balapan, rakit balapan, kayak gitu-gitu lah. Tapi di situ ada anak-anaknya lagi, ada STB Pro, STB Plus, STB murni. Turunannya banyak lah ya. Banyak turunannya. Jadi lebih ke lu mau main di mana, aturannya di situ. Gitu lah. Itu kan ngomongin ini ya, STO dan STB menurut gue itu ngomongin lebih ke fisiknya ya Om ya. Iya, nah, kalau untuk rules di balapannya sendiri Om, itu kan gue lihat tuh berapa kali, gue suka ngeliat nontonin lu juga tuh di YouTube tuh yang berapa kali lu sampai nungguin tuh puter berapa. itu gimana tuh? Iya memang ya aturan resminya berapa lap gitu? Iya, sesuai dengan ada yang jumlah lintasannya. Kalau yang 3 lane harus 3 lap. Ada juga yang 5 lane harus 5 lap. Begitu aja. Menyesuaikan yang ada di sini. Tapi sejauh ini paling banyak ya 5 lane sih. Paling banyak 5 lane. Ada yang 2 lane dipakai sama anak gue. 1, 2 finish udah kelar. Itu buat anak-anak ya. 1, 2 finish kayak. Tapi gitu. seru, kenapa gue kayak pengen bikin track juga di Blue Moon nih biar rame juga anak Tamiya. Kita lihat responnya. Kalau itu langsung komen, yuk bikin kita. Ternyata sebelah sini gue lihat space-nya banyak. Ya makanya ntar gue bilang di belakang kamera ini tuh luas. Perlu belajar sama teman-teman dari STK. Nah, ngomongin STK lagi Om. Karena gue agak tertarik sama kata-kata kerenya nih. Standar Tamiya kere yang Om buat. Ini ada klasifikasinya nggak sih? Maksudnya klasifikasi dari yang lu bikin nih? Sejauh ini yang gua coba akali, hobi itu memang pasti menyita uang. Oh iyalah. Iya kan? Waktu dan uang. Sedangkan ada yang bilang hobi itu nggak bisa diukur sama uang. Ya kalau memang lebih ya silahkan gitu kan. Tapi kayak gue tuh ada beberapa prioritas yang harus dicelengin soalnya. Jadi gue mikir kenapa namanya standar Tamiya kere? Gimana secara kekerean kita ini bisa seneng juga gitu ya kan, bisa seneng puas juga ya. Salah satunya ya mungkin yang sejauh ini gua akalin adalah ketika gua ngebangun, gua lebih ke hunting barang second sih. Barang-barang second-nya. Part second-nya yang masih normal sama layak pakai, tidak menyalahi regulasi Tamiya regulasi Tamiya resmi gitu aja. Tetap berarti lu mengacu ada acuan regulasi resminya ya dari Tamiya-nya. Iya, kalau STK sendiri memang di branding dari awal memang ke regulasi resmi Tamiya ya nggak menutup kemungkinan kalau gua lagi engas mau balap, gue nyari yang hobby shop, rulesnya kayak gimana nih.
Ya Oke. udah gue tinggal sesuaiin aja rulesnya main di situ. Oke. Gitu. Kalau misalnya nggak sesuai rulesnya sama gue, ya gue nggak usah ikutan. Kayak gitu simple aja lah Iya, lah. iya, Kita, iya. kalau orang dulu bilang nggak cocok tutup box pulang, jangan terlalu banyak bicara. Iya, gitu. iya, malah jangan malah sosokan ya. Iya kayak gitu aja. Kalau gue pribadi, gue ngebentuk STK tuh gue branding seperti itu. Oke. Netral, cari balapan yang cocok, yang cari barang-barang yang masuk di kantong juga. Gue lebih nge-branding di situ sih STK tuh. Nah tadi ngomongin masalah tadi barang-barang yang part-partnya yang ada nggak sih part yang bener-bener lu create nge-build sendiri Om? Kalau di STO iya pasti gue nge-build sendiri. Kayak misalnya yang bukaan seperti ini kan create sendiri. Tamiya tuh nggak ngejual secara jadi ini. Oke. Ini dan kalau beli barang barunya, parts barunya ya, untuk satu yang ke belakang ini aja udah 100 ribuan. Ini ya part kesininya ya. Ya itu 100 ribuan ditambah kanan kiri dempernya, depannya itu udah bisa satu beginian. Kalau full baru ori itu bisa 500-an. Bisa sampai 500-an. Tapi kan gua lebih ke nyari ke market yang sekarang kan di Facebook, di toko ijo, toko orange kan udah banyak tuh yang jual-jual second juga. Betul. Gue lebih hunting ke situ sih, belinya masih layak pakai, masih normal, masih kayak 90-80% dengan harga miring kan. Gue pengen tahu ada restu nama istri nggak Om? Alhamdulillah, terima kasih ya Ma ya. Alhamdulillah iya pokoknya Om. Iya dong. Jadi ceritanya memang gue ketemu sama mantan pacar gue ini ya. Oke. Gue udah main Tamiya. Jadi udah tahu ya. Jadi udah tahu kebiasaan gue apa. Tapi kan dulu kan saya sendiri mah beli blas. Wah ini barang second di sini banyak, bisa dapat 1 juta bisa dapat berapa parts, puluhan parts misalkan. Tapi kan kalau udah punya istri, udah ada buntut, iya ada prioritas yang lebih diprioritasin lah. Artinya tinggal ngebagi prioritas aja. Iya, dan ya sejauh ini istri juga kosmetiknya ya lancar ya kan, baju-baju barunya juga banyak. Tapi jarang ke mall istri gue mah. Oh gitu. Jarang, tiap hari aja paket dateng. Jarang ke mall tapi pesennya ke marketplace ya. Ting tong, paket, ting tong, paket. Ya alhamdulillah sih direstuin banget. Kayak kemarin nih, jadi memang ada ceritanya semua di sini. Iya. Ini kemarin gue ulang tahun ya, hadiahnya ini gimana nggak didukung? Keren. Ini hadiah dari istri ya? Hadiah istri ini juga udah gue upload ke Facebook, ke YouTube. Hadiah. Wah ini buat kayak gue boleh nih, mah ya di rumah ya. Gue juga mau belajar lah. Gitu direstuin, tapi bukan berarti harus ya tahu diri juga lah. Jangan malang lunjak ya. Iya, tingkatkanlah kosmetik istrimu. Tingkatkanlah pakaian betul. lemari istrimu lah pokoknya. Nah ini Om Agung juga bawa banyak Tamiya, dan gue lihat keren banget nih, bawa medali sama sama banyak piagam-piagam juara. Nah ini gue yang salut nih Om, dengan tadi brand STK tadi. Ini udah menunjukkan dengan dengan karya ya, dengan karya lu yang minimalis kayak gini, lu bisa meraih banyak prestasi nih Om. Ini boleh ceritain gak Om? Nih ada banyak prestasi yang gue lihat sangat menarik buat dikulik. Ini dari yang mana dulu Om? Bebas, tunjuk aja ntar gue ceritain. Nih, gue pengen lihat yang tadi Om. Ini ada gambar bendera beberapa negara tuh kayak ini. Oh ini, iya ini. Ini mini 4-wheel drive world project. Wow. Ini yang bikin siapa Om? Ini memang pencetusnya orang Indonesia sama orang Jepang. Oh, kolaborasi Indonesia-Jepang ya. Kalau di Jepang itu ada Ryushi siapa lupa. Tapi kalau di Indonesia ada Roscoe. Dia salah satu influencer gue juga sih dalam main mini 4WD sih di situ. Namanya Roscoe Channel, juga di subscribe aja, dia udah hampir 10.000 apa 15.000 subscribernya di Roscoe YouTube. Channel ya. Roscoe Nah Channel. ini balik lagi sana Om tadi, itu ada berapa negara yang partisipasi Om? Hiji 2 kilo 4 7 8 9 13 15. Oh ada 15 negara dengan konsep yang sama. Dan kerennya lagi dari 15 negara ini lu dapat peringkat ketiga ya Om. Betul. Ini keren sih buat gua. Dan ini juga lagi pandemi cuy. Oh iya ini 2020 ya, lagi betul pandemi. ya. Jadi memang konsepnya tuh online. Oh iya karena mereka pandemik online. ya. Iya, karena mereka sana dikumpulin jadi satu, dikumpulin lagi jadi satu, dibalapin lagi begitu. Oke. Gila, gua bilang sih itu Ryushi sama Roscoe pasti palanya ngejelimet. Tapi bagus. 2 orang doang. Tapi bagus. Bagus. Inovasi yang bagus lah. Terus iya itu dia. Sama ini Om, pertama kali lu ikutan yang mana Om? Yang dapat prestasi pertama kali Om? Ini 2016, sebelum gua sehari sebelum pindah ke
televisi yang sekarang. Oh, lu jadi sebelum pindah? Sebelum lu pindah, sempet ini main dulu? balapannya hari Sabtu. Oke. Balapan hari Sabtu, Senin gue harus udah menempati kantor baru. Ini Wow, dia wow, di bulan wow. November Ini ya. 2016. Ini cruise ya dekat sini loh ini. Iya, ini Cruise lurusan sini. Duren Terus. 3 sini Duren 3. Iya, Omex nih, Omex. Makasih ya Omex ya. Makasih, sip, mantap. Iya, mantap. gue tahu tempatnya nih. Ini iya Cruise Race with Pride ya. Iya. Ini STO Jepang style. Om juara 2 di sini Om. Iya, dan itu dia. Ini STO ada genrenya Yang tadi- lagi. Nah, yang ini tadi lu jet ceritain ya, style. STO ini kelas ya. jet style-nya. Begitu. Oke. Ini juara 2. Ya alhamdulillah deh. Dari sekian banyak peserta Nih nyangkut. lu kere aja lu juara 2 lu. Iya, dan bener. Dulu itu Kere aja lu juara 2 lu. gua ini harga registrasinya 75.000. 75 Gua tahun. bagi 2. Ini tahun berapa ya? 2016. 2016 75 sosok lah. Oke. Iya. Itu gua bagi, ini ceritanya gua bagi 2. 75.000 gua bagi 2, gua patungan sama teman gue. Nah, terus ininya Berarti pendaftarannya gue bagi 2 juga dong. Itu ada 50 kali turun, 50 kali kesempatan, berarti gue 25 sama dia. oke. 25 masuk 4, lolos dari babak kualifikasi gue lolos 4. Berarti punya kans untuk masuk final 4 kali. Akhirnya dari 4 itu betelor lah juara 2 ini. Teman lu tuh? Nih ini benar-benar kere cuy. 75 lu bagi 2 berapa? Iya benar. Ya kan? 75 bagi 2. Terus mobil yang gue bangun itu cuma seharga 540.000. Lu pakai mobil mana Om? Udah laku pak. Oh, udah. Ditawar orang. Ada loh bener fetis orang yang begini. Oh gitu ya. Juara dibeli. Juara dibeli. Ya, itu Karena- itu cuma 540 dibayarin 1,5. Wow. 1,5. Hadiahnya lu tahu berapa? 2 juta. Modal 75.000 Dapat dibagi 2 2. juta tambah 1,5. Wah. Untung. Jadi Kere cuy. nih Patungan cuy. jadi pantesan istri lu support ya. Habis itu cuannya banyak. Iya Bu, lanjutkan Bu. Oke. Terus abis itu kan yang di cruise ya. Iya, Terus ini yang pertama kali sih. pertama kali. Nah, terus ada lagi yang gue lihat tadi juara 1 tuh Om. Itu di apa Oh tuh? ini dia September Real Car. September Real Nah Car. ini dia. Gue sebenarnya yang bodinya mana tuh? sih, bodinya yang gue ganti. Sebenarnya mobilnya ini. Mobilnya itu. Mobilnya oke. ini cuman bodinya aja gue ganti. Ini ada di YouTube juga. Ini gua bangun mobil ini seharga 700.000. Lu bangunnya 700.000 ya? 700.000 itu gue bangun. Dimana kalau lu beli bikin baru itu sekitar 1,2 lah. Oke. Tapi ya begitu ya, partsnya second layak pakai kayak gitu aja lah. Itu dia. Karena kere tadi ya. Nggak tahu gua faktor lucknya bagus, Iya, ya kan? iya. Itu gua nggak ngerti deh gua. Iya. Tapi enggak, nih gue menarik makanya gue bilang pas Ipang bilang STK, wah ini menarik nih, unik maksud gue. Udah gitu pasti banyak yang akan dibahas gitu kan. Oke, berarti ini beberapa apa namanya? Bukti. Prestasi lah ya. Lah bukti. Prestasi dari STK. Iya. Jadi jangan anggap remeh yang kere-kere. Ini Karena juga belum nih, tentu- ini Pak, maaf Pak. Oh iya. Ini cuma 185.000 saya beli. Wow. Kalau mau ada yang bayar, kemarin di toko ijo udah 1,8. Wah. Dia beli 185 di toko hijau udah 1,8 udah ada yang 1,8. pasang harga. Gawat, Ini cuma gawat. gara-gara ini nih. Apa tuh? Jet. Ini di Oh, bawahnya. super Di bawahnya lagi Indonesia. Indonesia. Oh iya, oke. Ini Udah. lu beli tahun berapa tadi? 2016. 2016. Ini launching salah satu toko hobby shop Tamiya terbesar di Indonesia ini. Dan ini belum lu rakit ya? Belum. Masih Kalau dirakit mungkin harganya lebih turun lagi sih. Nah. Nah ini Tamiya pertama gue beli. Nah, Mana iya. dia nih? Oh itu. ini udah gue keluarin nih. Ini dia pertama kali lu beli nih. pertama kali. Kalau ini kan dikasih nih. Ini yang Ini lu masih di dikasih. RCTI ini ya? Itu masih di RCTI. Jadi gue sehari dikasih ini, besoknya kan main ke hobby shop di Bintaro. Gue ngeliat ini kok beda begini. Maksudnya ini dinamonya di tengah. Oke. Ini dinamonya di tengah kan selama ini main dari tahun 92 sampai ya itulah sampai 2015 ini juga dinamonya belakang. Ini di tengah. Jadi gue ya ini aja tertarik gue beli. Nah ini Tamiya pertama gue udah. Oke. Fiesta oke. Jun. Apa namanya? Fiesta Jun. Nih dia nih di sini nih. Tuh. Oh, Fiesta Jun. Oke. MA sasis. Jadi memang kalau ngomongin Tamiya memang sampai sekarang itu sasis nggak cuma satu, banyak tipe sasisnya. Memang dan lu harus kalau misalnya mau balapan harus banyak bawa sasis atau maksudnya sasisnya Tetap satu pak. oh satu. Iya. Karena kere tadi ya. Tetap satu. Kadang-kadang aja ada yang lewat nih. Bang, sasis ada. Tadi patah sih. Ada ntar main ke pedok gue. Ntar gue kasih satu. Nah gitu. Oh gitu ya.
Tapi tadi bener juga dari situ lu punya akhirnya silaturahim ya Om ya. Iya itu Banyak benar, teman di mana banyak iya, kenal. memang juga gua bener-bener gua branding STK ini ya just hobi, friendship sama goalsnya aja sih kayak gitu aja. Ini kalau ini sih bonus sih, ini mah bonus lah gitu. Bonus tapi keren bonusnya. Keren maksud gua udah gitu bisa tambah beli bedak buat istri. Itu tambah. dia. Kalau nggak ada itu, gua pernah begini. Ini lagi nakal banget. Main pulang kerja, gue udah bawa pitbox, udah bawa. Pulang kerja gue main di hobby shop di Jakarta Barat, namanya Tekno. Oke. Main itu karena gue kelar pekerjaan selesai jam 1 siang. Abis makan siang ternyata udah selesai. Masih ada waktu nih sampai jam 5 nih. Oke. Ya kan? Gue main aja tuh ke hobby shop situ Tekno. Begitu pulang sampai rumah tuh jam 8, saking asiknya gue maghrib baru cabut dari situ, dari Jakarta Barat ke Tangerang Selatan ya kan. Iya. Ketahuan banget kan nih. Wah, alasannya lembur, keretanya offline, ya pokoknya banyak alasan. Oh ya udah. Tapi tuh di kaos ada Tamiya tape katanya. Jadi Tamiya tape itu ada nggak ya gue di sini ya? Tamiya tape. Nah, ini fungsinya adalah buat nge-adjustment rem di Tamiya, ya kan? Buat rem. Jadi ketika rem lu nggak terlalu pakem, tinggal tempel ini. Kebetulan Tamiya gua tuh bablas terus. Akhirnya gue buka kan, gue tempel di sini. Kayaknya nih enggak paham dong. Iya paham. Paham dong kan begini. Oh iya, ya udah deh, mau mandi dulu gue bilang gitu. Iya tuh lagian ada Tamiya tape di baju. Nah, wah lu ketahuan gue habis main ya kan. Gue bohong dong. Akhirnya jujur ya? Akhirnya jujur. Ya istri gue ya paham lah katanya gitu. Iya, boys always be boys ya kan. Iya betul. Tapi baru tahu gue. Dari ini kita bisa ketahuan loh ini. Iya memang itu banyak sih fungsinya. Itu kan namanya itu partsnya multi tape purpose. Jadi lu bisa buat apa aja. Tapi kebanyakan teman-teman yang balapan itu buat adjustment rem sih kalau itu. Biar nggak bablas. Mau dipakemin atau apa gitu lah. Terus gue pernah lihat lu di Instagram juga Om tuh ada. Sekalian minum ya. Silakan Om. Itu lo ada di playground kalau nggak salah ya, playground. Wih, gila. Lu udah tahu playground? Udah tahu ya? Tempat bermain kan? Gila. Jadi playground itu harus digarisbawahi bahwa playground itu bukan tim balap, bukan. Oh bukan. Oh, gue pikir itu malah bukan tim balap. Kalau balapan ya gue STK aja. Gue nggak pernah ngetim, nggak pernah balapan ngetim. Gue nggak pernah. STK ya sendiri aja. Playground itu kalau memang sih kalau orang ngelihat di dalamnya memang ada beberapa pembalap, bukan berarti ya itu tim balap. Tapi sengaja ngumpul buat bukan jadi tim, maksudnya sengaja ngumpul memang satu visi sih. Satu visi aja. Satu circle, satu visi buat membuat sisi lain dari Mini 4WD ini aja gitu. Jadi kayak development kreatif lah kalau playground itu. Bukan tim balap, bener-bener. Jadi harus digarisbawahi bukan tim balap, bukan. Berarti development bukan kreatif. Bukan. Jadi kayak semisal kayak kita lagi syuting nih. Dia ngambil dari sisi lainnya. Misalnya kalau kita atas nama playground lagi syuting gini, dia bikin behind the scene-nya. Kayak begitu loh. Oh, jadi apa konten kreatif lah, kreatif lah, bukan kreatifnya lah ya. Kayak misalnya kita lagi balapan, STK lagi balapan nih. Tapi gue nge-vlog juga kan. Lagi balapan gue nge-vlog, gue lebih ke seperti apa gue balapannya, settingannya seperti apa. BTS-nya lah ya. Nah, dia tuh BTS-nya atau nanti ada kedepannya nanti ada project apa nih di playground ini dengan collapse mungkin dengan Blue Moon nanti kita bisa bikin kayak gitu-gitunya lah. Sisi lain dari Tamiyanya misalnya collapse dengan salah satu apa bisa itu lewat dari playground. Sisi kreatifnya itu dari playground tadi ya. ya. Betul, bukan tim balap. Iya. Gue dengar Tamiya juga udah di bawah IMI, bener gak sih? Betul, udah di bawah IMI, sudah masuk ke organisasi IMI ya, udah. Terus bentuk perkembangan si Tamiya ini pandangan lu lah gimana Om? Terhadap IMI ya. Kalau untuk IMI dulu bagus banget karena sudah dinaungi dengan organisasi otomotif yang terbesar kayak gitu kan. Ini tuh besar banget terus bisa menaungi Mini 4WD sih gue bilang sih suatu pencerahan ya untuk kedepannya. Semoga benar-benar bisa memberikan pintu lebar buat perduniaan Mini 4WD lah di Indonesia itulah. Bagus sih gue. Tapi dampaknya lu lihat sampai saat ini organisasinya strukturnya sih gue lihat orang-orang yang berkompeten sih. Semoga aja sih bisa mengadakan event yang besar banget ya. Yang skala nasional mungkin internasional ya. Bisa mungkin skala nasional bisa terus yang benar mendengarkan komunitas-komunitas Tamiya lah.
Mini 4WD. Gua rasa sih bakalan pecah sih itu kalau di bawah IMI sih. Bagus lah. Sama itu Om tadi yang masalah perkembangan Mini 4WD tadi Om. Menurut lu gimana Om? Kalau gue mungkin dari kacamata dari era gua main lagi kali ya. 90-an tuh ya Om? Kalau gua main memang dari 90-an. Just info memang bokap gua dulu main sloop juga. Jadi memang turun. Bokap gua main Tamiya sampai 98 di kelas sloop. Wow, tapi kan kalau pembalap juga ya. Gila, iya, ini nurun nih. Iya gitu kayak Ayrton Senna itu kan bapaknya Ayrton Senna juga pembalap ya kan. Iya. Gitu. Jadi memang bokap gue memang pembalap. Dia dari 89 main sampai di 98 benar-benar off gitu dia. 98 oke. Itu Tamiya mempunyai regulasi sendiri di Indonesia yaitu sloop itu memang benar-benar lagi hype. Sloop. Tamiya sloop. Terus ada era Let's and Go. Let's and Go tuh 2001 apa 2002? Pokoknya 98 sampai 2002 lah. Itu Let's and Go. Itu jatuhnya kalau sekarang itu Tamiya klasik ya. Tamiya klasik Let's and Go Let's and Go itu oke. Itu perkembangannya so-so lah. Ada tapi meningkat tapi ya nggak terlalu hype banget. Oke. Begitu ada di 2014. Di 2014 itu pertama kali ada STO Jap Style. Ini yang gua tahu ya. Soalnya di tengah-tengah itu ada Jawa Style, ada apa itu? Oh, ada Jawa Style ada juga. Jawa Style, cuman gua nggak ngikutin banget karena gua bener-bener ngikutin perkembangan Mini 4WD itu di 2015-nya itu. Setelah ada yang STO Jap Style itu yang ini nih. Iya, yang digawangi sama Cruise ini kan. Iya. Itu bener-bener hype, bener-bener kayak gue punya banyak teman baru di circle Mini 4WD. Kayaknya sisi positifnya di situ banget tuh. Itu perkembangannya benar-benar bagus gitu kan. Begitu sampai sekarang di 2020 pandemi kan. Turun dalam arti kata yang tokonya tutup. Kita mau main di mana? Aktivitas juga memang apa tutup ya kan. Dibatasi kan. Tadi gua gas di media sosial ya kan. Begitu PSBB tutup dilonggarin, itu lomba-lomba udah mulai ada lagi. Itu perkembangannya mulai besar sih. Banget sampai sekarang. Sampai sekarang itu emang udah besar. Beberapa kayak teman-teman dari Lawless main dan itu juga salah satu trigger teman-teman yang lain main Mini 4WD gitu kan. Belum lagi YouTuber sekarang udah ya kita udah dipermudah lah. Ya kan aksesnya dipermudah untuk mencari informasi mengenai Mini 4WD di dunia platform digital udah mulai banyak. Apalagi setelah PPKM. PPKM benar-benar tarik rem darurat banget itu kalau menurut gua di Jawa Bali. Begitu PPKM ditarik, akhirnya yang WFH dia punya hobi yang di luar nggak bisa kan? Ya. Percaya nggak percaya, nyari track second di Facebook udah susah. Di toko hijau susah, di toko orange susah. Kenapa? Udah dibeli orang semua. Kantor yang circle-nya mereka bilang sehat, dia beli, taruh di kantor. Beli second, itu udah benar-benar susah. Gila itu. Jadi lu main, gue main sendiri. Ya, udah biarin nih, gue udah yang tadinya punya hobi skateboard, main di rumah dengan space rumah yang sekarang lagi tren 4L, lo lagi kan nggak bisa ya kan main skate ya kan. Iya. Main sepeda di stop, nggak bisa keluar. Iya betul. Akhirnya ya udah beli pilihan lain ya. Yang gua temuin sekarang gitu ya, gua tanya, "Kok lu bisa main Tamiya lagi?" Iya, teman-teman kantor gua beli track, taruh di kantor, kerja dengan circle yang sehat, yang antigen lah udah semuanya. Main di situ aja dengan circle mereka. Jadi ada tempat-tempat baru, Sasana baru di Kemang Moto Village itu ada yang paling baru, itu emang udah pecah banget itu. Itu emang orang-orang gila, itu pecah banget tuh kemarin. Itu ada ininya nggak sih Om? Maksudnya perlombaan resmi yang memang maksudnya skala ikut masuk nasional? Ada nggak sih? Tamiya ada. Ada, kemarin habis di Bandung ke Jurnas STO. Oh, ke Jurnas. Itu 4 hari apa 3 hari lupa gue. Itu baru kalau kerja masuknya baru STO belum STB. STB belum ada. STO, STB gue belum lihat, tapi kemarin tuh STO. STO ya. Itu total hadiah lupa 65 juta apa berapa, apa 85 juta gue lupa. Oke. Itu di Bandung. Itu kelas Kerjunas tuh nasional kalau itu sih. Ini kan gue main diecast Om ya. Kalau diecast tuh mereka punya lebaran diecast ibarat setahun sekali namanya Indonesian Diecast Expo. Kalau Tamiya sendiri ada nggak sih? Nggak lebarannya anak-anak Tamiya pada mungkin nanti IMI kali ngadain. Yang tadi gue bilang di dalam IMI struktur untuk e-sport Mini 4WD ini orang-orang yang udah berkompeten banget ya. Iya, berkompeten banget tuh, dari senior adalah pokoknya semuanya ada semua. Oke. Nah, Om, kalau misalnya gue di Blue Moon pengen bikin track Tamiya nih, Om. Ya, betul. Itu butuh modal berapa kira-kira tuh buat beli tracknya? Nih kayak gue mulai tertarik nih. Anggap aja barunya per piece itu 85.000.
Apa untuk Track. Track oke. 85, Perpis ya. Iya. Itu ukuran berapa senti ya? Lupa gua. Nggak nyampe 1 meter Coba kan? Cong turunin Cong. Enggak Oh, bercanda gue bercanda. Anjir, satu box. Gitu. Itu 85.000 satu track itu ya. ada sih 4 juta 5 juta untuk track aja. Untuk tracknya 5 jutaan 5 ya berarti jutaan. ya. Itu space sekitar 8 meter kali 8 kali 5 meter lah. 8 itu udah proper buat ngadain lomba tuh maksudnya. Iya tergantung ininya. Kita belinya itu kan setiap obstacle harganya juga beda. Lompatan beda, banks beda, itu beda-beda harganya. Kalau cuman per track doang yang 85.000 itu cuman lurus sama belok doang. Oh itu belum ada. Belum ada yang lompat. Belum ada pindah jalur kalau nggak salah sekitar 1,5. Waduh, kalau gitu gue ngikut aja dah. Gue ngikut STK dulu aja. Jadi kita numpang dulu. Gue nggak jadi. Gue ini dulu dah. Nanti aja deh STK nggak ada di sini ya. Boleh lah yuk. Ya, Kapan kita bikin lah ya. Gas, Sama-sama. Kamera mati baru kita ngomongin lah. Siap. Iya om, gue masih penasaran tuh sama Desian Kuro. Karena apa? Nah. Yang di film, di kartun yang kita nonton kan seru tuh. Iya. Wah, kitanya lari gerak kan. Tamiya jalan. Pakai stick. Iya pakai stick gue, kayak stick golf gitu. Tapi kalau yang sekarang kok cuma pakai track gitu loh. Itu jangan salah, ada. Ada pelopornya itu dari orang Surabaya. Orang Surabaya. Nama timnya itu tim Flash apa Furash gitu kan. Oke. Dia ada YouTube-nya juga. Namanya Om Rangga. Dia salah satu pelopor ibaratnya di Indonesia itu Street Mini 4WD. Itu namanya Street Mini 4WD itu udah menggunakan stick, lari, ngelewatin obstacle, lompat, pasir, keren banget tuh. Ya benar-benar kayak di filmnya. Kayak di film itu benar. Kayak di kartunnya. Sama begitu persis. Itu sticknya stick khusus tuh. Sticknya kayaknya kalau nggak salah custom dari monopod, dibikin pakai akrilik sampai kayak stick hoki kayak gitu lah. Jadi bisa di adjust panjang pendeknya. Berarti si orangnya itu ngiringin Tamiya yang jalan, dia ngebantu ngarahin aja. Betul, sama banget sama itu. Namanya Om Rangga dari Fura sampai sekarang. Jadi komunitasnya pun udah pernah di-repost sama Tamiya Jepang resmi. Wow. Kalau bisa aja ke Tamiya_Mini 4WD terus cari di situ ada si Om Rangga udah di-repost komunitasnya. Ya? Kalau di Jakarta Jabodetabek tuh ada ngebut benjut _street ina. Ngebut benjut namanya ngebut itu benjut. Sama tadi kayak Om Rangga tadi. Sama, dia pakai stick sama juga. Banget sama. Pelopor salah satunya yang gue tahu tuh Dharma siapa gitu namanya. Itu ya dia kalau ngelihatnya aja ya gue pribadi ngap. Si anjir lari gitu nguber-nguber set. Ya kan main Mini 4WD kan banyak cara untuk bahagianya ya. Betul. Kalau gue dengan ya beginilah, gue senang nih bahagia. Mungkin Om Dharma dari ngebut benjut ya bahagianya ya, itu dia. Karena olahraga juga tuh dia Om. Betul. Olahraga, keluar keringat tuh dia. Bener olahraga, bahagia banget itu. Sehat itu orang. Beda sendiri tuh kopinya. Namanya kopi tete Om. Kopi tanggal tua. Oh anjir gua Lu jangan negatif. Kopi tanggal tua ini Om. Tadi Blue Film. Blue Film, bukan Blue Jadi, Film. Waduh. Ini tete. Ada tanggal tua. Ada kopi nenen di sini Om. Es kopi nenen itu hasil lanjutan anak kreatif Indonesia. Jadi karena lu anak kreatif lu kopi nenen harusnya tadi. Langsung dari asli nenennya. Enggak, nenen itu kan susu Om. Si anjir dalam ya. Iya dong. Nenen mah gitu kan. Iya benar. Yang diambil ya benar ya. Es kopi nenen, es susu. Gua enggak salah dong. Kopi susu ya. Iya, es kopi susu. Gila ya Blue Moon ya. Tadi berarti tapi sampai Itali pun sekarang udah ada yang begitu. Bikin lomba kayak gitu. Lomba kayak gitu. Entah siapa yang duluan ya gue nggak tahu. Tapi gue setelah ngelihat Om Rangga baru gue ngelihat ternyata di Italia ada juga. Tapi udah dilombain tuh ya, Meh? Udah dilombain. Ada lombanya. Ada kemarin itu di daerah Cubic BSD itu ada lombanya kok. Dia ada hall sendiri, lari, ada kon terus ada jumpingnya. Wah, tuh keren banget sih kalau memang saya pengen gue sih ngelihat. Jadi luas sih sebenarnya Mini. Berarti butuh space yang luas ya. Butuh yang luas ya. Kalau segini muter-muter yang ngap. Gue tapi bener loh, gue ngeliatnya ngap gue. Nggak cocok gue kayaknya kalau mau main yang itu nggak cocok. Ya kayak gitu ya. Lu cocok lu cuma tinggal jongkok ngeliatnya muter-muter. Leher lu aja nggak pegel ya Om. Set. Waduh, kelontang. Gitu. Baru pas lu menang baru tuh. Letak gitu kan. Iya pas gue tungguin mana mobil gue kok nggak lewat. Ternyata di sebelah sana kelontang. Iya gue kadang gue suka penasaran gitu. Ini orang pada seru-seru banget gitu. Ya tadi masing-masing orang punya kesukaan beda-beda ya Om. Beda-beda. Many ways to be happy with Mini 4WD ya, driver. Betul.
Tamiya yang termahal itu jenis apa, Om? Terus beli di mana? Tamiya termahal kalau yang bentukan box kayak gini sih untuk seri yang dash Yonkuro awal made in Japan, rilisan pertama yang dulu kita beli harga 7.500 apa 15.000 gitu kan zamannya kita ya. Itu udah yang paling mahal sih, udah mentok. Untuk dapat 5 series itu bisa sampai 10 juta. Wow, itu berarti ibaratnya barang rare ya. Barang rare. Itu yang dash Yonkuro dash series ya, 1 sampai 5. Yonkuro, Burning Sun, Shooting Star, Dancing Doll sama Cannonball. Itu udah harga satu Honda Beat. Lu punya? Ada pernah punya, Om? Si punya, dulu mau beli gitu doang kita. Beli dong, Pak. Ya, dibeliin satu, ya kan rusak. Oh, ini ada yang klasik nih, Om. Ini keluaran 2019, ini Japan Cup 2019. Wow. Tapi belum lu rakit nih ya? Belum ada yang gua rakit. Gua kalau yang limited gini gua nggak rakit sih. Ini motor apa nih? Wow. Mahal cuy, 2019. Ini Ada 2 lagi. Nah, kan kere dari mana coba? Ini bukan carry. Namanya doang nih. Tapi sekarang udah kalau gua ketemu, "Bang, lu udah meleset lu, Bang." Katanya. Apanya meleset? Lu sekarang udah standar Tamiya kaya katanya gitu. Iya benar. Belum meleset lu katanya. Ini kalau seri-seri yang begini sih yang 2014, 16, 17, 18, 19 ya collectible item. Harga berapa, Om? Gak tahu kalau sekarang sih, tapi beli mah cuma di bawah 200 lah. Kalau yang di era sekarang dibilang Tamiya termahal, terus beli di mana? Yang termahal adalah tetap masih di kelas STO ya, dan bisa lebih mahal lagi kalau parts yang kita mau pakai itu udah jarang di pasaran gitu. Yang mungkin tadi kalau harga normal di tahun 2016 harga normal STO itu 3 juta 4 juta udah bisa dapat full original ya. Full original 3 juta 4 juta. Tapi kalau di sekarang yang supply and demand-nya nggak seimbang, jadi barang yang ada dipatok mahal, bisa sampai 6 sampai 7 juta untuk satunya. Oke, karena memang gitu. Barangnya jarang ya, Om. Partsnya jarang. Partsnya jarang ya. gitu. Dia jadi entah kegoreng. Ya. Ya kan? Tapi kita mau balapan harus pakai parts itu. Sebenarnya pakai parts lain bisa sih. Cuman kan meta itu benar-benar kejadi di Indonesia gitu kan. Bisa sampai 7 juta lah paling mahal lah gitu. Oke. Dan beli di mana ya tergantung. Ya balik lagi lah, bisa di toko ijo juga bisa sih, cuman cari huntingnya kita lah ya. Huntingnya di toko ijo nanti sesuai dengan circle pasti ketemu jalan yang mana yang bisa beli di mana tuh bisa dapat kok. Pokoknya range angkanya di angka 7.000-an lah ya. 7.000-an, iya 7.000-an. Ini balik lagi ngomongin kelas lomba nih, Om. Ada kelas lain nggak sih, Om? Masa pandemi ini memang ada kelas balap terbaru yang ditujukan untuk para yang pengen nostalgia dan para pemain baru. Maksud kayak gue nih pemain baru nanti nih. Dulu main kan? Dulu main. Nah, berarti masuk ke kelas yang nostalgia kan. Tapi mainnya kan nggak main serius kayak balapan gitu. Iya. Tapi kan kalau lu mau main baru terus pelan kayaknya agak-agak minder gitu kan, ya kan. Nah, ini ada kelas yang baru jadi cocok buat nostalgia sama yang baru mau main atau newbie. Itu nama kelasnya tuh Side Damper Class. Ini dia nih. Di sini. Oke, Side Damper Class. Mohon maaf udah juara 2 duluan. Jadi ini tercetus sama temen gue namanya Roscoe dan hobby shopnya Tekno saat itu. Ada kolaborasi antara Roscoe dengan hobby shop Tekno tadi itu. Ya, Itu dia bikin regulasi yang pokoknya digodok sedemikian rupa sehingga cocok untuk si nostalgia sama Inubi, dan partsnya pun mudah didapat gitu. Saat itu ya, saat baru-baru banget dibikin itu beli pasang, nggak pakai modifikasi. Jadi contohnya yang ini nih. Nah ini nih mobil di kelas balap side damper class. Kenapa side damper class? Jadi istilahnya itu side ini kan nih ada yang ini side pinggirnya ya. Ya, side dan ini damper. Damper itu fungsinya untuk meredam mobil ketika mendarat. Jadi ketika mobil mendarat, mobilnya nggak keluar, nggak bouncing, bouncing. Yang bouncing tuh dampernya ini. Ini kelas terbaru side damper class karena memang mobil-mobilnya tuh menggunakan side damper rata-rata. Dan ini plug and play istilahnya. Plug and play adalah lu beli parts depan nih, front, tempel, pasang tanpa ada modifikasi, tanpa ada bolongin baut lagi. Sama ini juga lu beli pasang tanpa ada bolongin baut, pasang-pasangan. Untuk kelas newbie kan memudahkan lah ya. Betul. Terus untuk yang nostalgia yang
dulunya cuma tahu ada dinamo belakang, ternyata ada dinamo tengah, Iya. agak bingung juga kan. Terus gue masuk ke kelas mana nih? Ada set damper nih, cocok buat nostalgia, ngebut juga bilang gitu kan. Kan enak main tanpa pusing, ngebut. Terus Betul. ya Nggak menikmati ribet, iya nggak betul. ribet. Itu dia kelasnya set damper Set class. damper Set damper class itu emang hype class. banget sih. Kelas ini udah se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Udah tanpa disadari ya memang boomingnya se-Indonesia sih. Mungkin di Jepang pun akhirnya ada kelas serupa. Parts yang digunakan sama dia boleh di atas dari kualitas yang ini. Ini kan FRP itu singkatan dari Fiber Reinforced Plate. Tapi yang di Jepang menggunakan high grade karbon. Oh, karbonnya. Kalau ini kan cuma fiber doang. Iya. Kalau yang di Jepang menggunakan ya nggak tahu terinspirasi tapi memang hampir sama lah. Ya, gitu cuman banget. dimodifikasi sedikit lah ya. Iya, itu udah se-Indonesia, udah booming banget se-Indonesia. Lanjut lagi Om, masalah part Ya. original Tamiya. Gue pengen tahu sih ada ciri khusus nggak sih part original Tamiya tuh Om? Gue bawa. Insya Allah gue bawa ya. Ciri khususnya gitu loh, penasaran juga gue. Nah ini beberapa parts yang gue bawa secara original. Maaf ya kalau standar Tamiya Kere agak menyimpang. Agak menyimpang dari kata Jadi kere. kalau yang baru teman-teman scooter, istilahnya teman-teman scooter itu teman yang bisa menilai parts ori mana atau enggak tuh ada timnya, ada komunitasnya juga. Jadi kalau untuk yang bahan FRP begini pasti kelihatan sih, kalau enggak ori pasti udah kelihatan. Yang agak susah itu di high grade karbonnya. High grade karbon, untuk plat-plat karbon itu agak sulit untuk membedakan. Tapi teman-teman scooter pasti tahu mana yang ori mana yang enggak. Tapi dari kacamata gue, kalau mohon maaf kalau misalnya salah sama tim scooter, tapi kalau di kacamata gue tuh kalau high grade karbonnya punya Tamiya, dia agak burik, agak jeruk. Ini kan STO 100, standar original 100%. Dan ini memang full original 100. Jadi kalau bisa dilihat high grade karbonnya itu nggak mengkilat doang, itu agak ada kayak finishing kulit jeruknya kalau di mata gue ya. Nggak tahu kalau pembuatan sekarang, gue nggak tahu kalau perkembangannya gitu. Kalau dari ban sih, kalau yang paling signifikan itu FRP dan high grade karbonnya itu yang paling sering harus detail banget sih ininya. Kalau dari brandnya sendiri Om, maksud gue kita tahu KW atau originalnya Om. Kalau ininya sih nggak ada masalah sih kayaknya, kalau nggak ada kalau dari sama sininya semua sih. ya? Cuman terus ada lagi dari bearing yang dalamnya roller ini kan Bearingnya oke ya. Bearingnya itu ada yang merek Tamiya, ada yang merek NSK. Sebenarnya sih Itu ori juga, sama-sama ori. sama-sama ori sih sebenarnya. Tamiya kayaknya ada juga yang produknya NSK juga kayak gitu loh. Oke. Dan tim scooter itu tahu mana yang punyanya Tamiya, mana yang bukan gitu. Kalau dari kacamata gue cuman sebagai si penikmat balap, penikmat nggak nyampe ke sedetail itu sih. Pokoknya kalau gue masuk finish 3 lap, masuk finish juara 1, nanti diserahin nih ke meja scooter. Nanti sama dia dilihat gini, oh ya ini full original 100 lancar. Tapi kemarin gue sempet main di Geraha Tamiya di Serpong, bearing gue tuh kena screw. Istilahnya kena screw, kena langgar lah, pelanggaran. Karena sebenarnya si ori, gue nggak tahu deh ori apa enggak ya itu ya. Anggap aja bukan ori ya, Jadi tuh didiskualifikasi. Jadi finish gue nggak diakui karena barang itu bukan barang ori gitu aja. Itu terakhir berarti. Terakhir setelah finish. Bukannya sebelumnya berarti. Kalau di Jepang sebelum. Oh gitu. Kalau di Jepang sebelum. Tapi kan kalau di Indonesia dengan kapasitas orang yang banyak, di screw di awal itu akan ngantrinya banyak. Bakal buang-buang waktu. Waktu yang kemakan banyak banget. Harus dilihat gitu kan. Kalau setelah finish ada yang semuanya belum finish udah buyar semua gitu kan. Jadi dia lebih kayak kurasi ya, kurator gitu kali ya? Iya, dia yang menyeleksi ini lolos atau enggak di balapan ini gitu aja. Di setiap pertandingan selalu ada? Selalu ada. Kejurnas apa? Kalau kejurnas tuh lebih ketat lagi. Dinamo yang bukaan aja di mata gue nih, Dinamo nih bagus, original. Ternyata di mata scooter udah bongkaran.
Oh, berarti Begitu. memang jeli dan memang mungkin sekolah kali sekretar. Kayaknya jam Ada nggak terbangnya, sekolah jam Tamiya nih? terbangnya lebih banyak dia sih pasti jam terbangnya. Siap. Begitu. Nih yang terakhir nih Om, apa cita-cita atau hal yang belum kesampaian dari STK Om? Kalau dari sisi lomba STK tuh gue lebih pengen menang di salah satu hobby shop di daerah Tangerang ya, di Geraha Tamiya. Itu gue belum pernah bisa maju ke babak atas aja sulit. Ya itulah STK. Kalau dari sisi balapnya gue pengen menang di Geraha Tamiya sekali aja. Amin. Tapi Kita ya memang yang datang ke situ ya memang udah expert semua. udah expert semua, lebih kompetitif gitu kan. Kalau dari sisi dunia Mini 4WD yang STK harapkan sih lebih ke friendship sama goalsnya aja sih yang lebih dikuatin lagi, karena STK bener-bener pengen tuh ketemu teman baru, ngerangkul di situ kan bisa terjalin silaturahmi, komunikasi, bahkan relasi kerjaan, Betul, cuan tuh setuju. bisa ketemu di situ. Itu sih yang pengen STK bangun sama tuju di kedepannya lah. Oh, amin. Kayak gitu. Artinya lebih mengembangkan STK lagi Om ya. Iya, ya pasti itu akan pengen ngembangin STK lagi, melebarkan sayap lah. Iya, amin. Oke. Iya. Sekali lagi gue mau ucapin makasih banyak buat Om Agung dan teman-teman STK udah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmunya di sini. Iya, Kita bikin track ya. Iya, kita bikin track di sini. Kalau pengen tahu apa kegiatan-kegiatan dari teman-teman STK bisa follow Instagramnya Om. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagramnya Standar Tamiya Kire. Ketik aja Standar Tamiya Kire. YouTube-nya juga Standar Tamiya Kire. Di situ kalau misalnya berguna ya alhamdulillah, kalau nggak berguna ya tinggal unfollow sama dislike aja. Kita sih nggak munafik ya. Insya Allah berguna. Kita tutup hari ini, kita bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.